Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan video kali ini akan mengilustrasikan sebuah kasus yang terjadi di Semarang, di mana seorang prajurit TNI bernama Muslimin menyewa sekelompok pembunuh bayaran yang ternyata targetnya adalah istrinya sendiri. Kejinya ia menyuruh agar aksi itu dilakukan ketika sang istri pulang menjemput anaknya yang tengah bersekolah. Senin 18 Juli 2022. Seperti biasa Rina Wulandari menjemput anak perempuan yang masih bersekolah. Sang anak masih duduk di bangku sekolah dasar di SD Serondol Wetan. Rumah Rina sendiri ada di Jalan Cemara 3, RT 8 RW 3, Padang Sari, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Rina Wulandari berumur 34 tahun, merupakan istri dari Muslimin, seorang tentara berumur 35 tahun dengan pangkat Kopral 2 atau kerap disingkat Kopda, dan ia berada di golongan Tamtama. Muslimin sendiri bertugas di Batalion Artileri Pertahanan Udara atau lebih dikenal dengan Yurhanut 15 yang bermarkas di Semarang, Jawa Tengah. Terkait hubungan rumah tangga keduanya, pasangan tersebut dikaruniai 3 anak. Rina baru melahirkan anak bungsu mereka 4 bulan yang lalu, dan Muslimin terlihat sangat bahagia. Rina mengatakan rumah tangga mereka selama ini baik-baik saja, tak ada masalah yang berarti. Meski diakui dulunya Muslimin pernah berselingkuh, namun itu sudah sangat lama, sudah 8 tahun yang lalu. Muslimin bahkan sudah dilaporkan ke atasannya, yang kemudian ia diperingatkan, diberi sanksi dan dikeluarkan dari provos. Kini karena rumah tangga yang terlihat baik-baik saja, Rina tak menaruh curiga apapun ke suaminya. Meski ia mengetahui Muslimin memiliki 2 handphone, namun ia hanya berpikir itu untuk keperluan bisnis. Toh selama ini Muslimin meletakkan handphone sembarangan tanpa diberi PIN, yang seolah menunjukkan tak ada apapun yang disembunyikan. Ya, Muslimin memiliki usaha lain selain profesinya sebagai TNI. Ia memiliki usaha kandangan burung, yaitu burung murai batu. Awalnya semua dilakukan karena hobi, namun siapa sangka, kadang usaha tersebut sangatlah menjanjikan. Bagaimana tidak, jika gaji Muslimin berkisar 4,5 juta dari TNI, dari usaha burung yang ia geluti, kadang sekali transaksi bisa mencapai 30 juta rupiah, berkali lipat di atas gaji yang ia terima. Selain dari usaha tersebut, Muslimin juga kadang menjaga parkiran Paragon Mall di Semarang, juga sering terlibat dengan event-event burung. Kembali kepada Rina yang menjemput anaknya bersekolah, tak ada firasat apapun ketika ia keluar rumah. Ketika ia pulang menjemput anaknya di sekitar pukul 11.30, tanpa Rina sadari, rupanya aktivitasnya dipantau oleh 4 orang pria. Mereka saling berboncengan menggunakan motor Kawasaki Ninja dan juga motor Honda Beat. Mereka juga melepas plat nomor yang ada di motor. Beberapa terlihat mengenakan hoodie, helm serta penutup wajah. Namun meski demikian itu adalah pemandangan yang lumrah. Pasalnya di tahun 2022, beberapa warga masih rutin memakai masker karena adanya wabah corona. Dengan santai keempatnya menunggu di pertigaan Jalan Cemara 3, menunggu Rina serta anaknya melewati jalan tersebut. Begitu Rina mulai terlihat, motor Kawasaki Ninja mulai berjalan perlahan mendekati motor Rina. Dan ketika hampir sampai di depan rumah, kedua pria itu langsung memepet. Orang di belakang mengeluarkan sebuah pistol dari bajunya dan menembak ke arah Rina. Kemudian langsung tancap gas kabur. Rina kala itu masih berusaha mengamankan sang anak meski perutnya terluka, ketika tiba-tiba motor penembak kembali datang dan berusaha untuk menembak kedua kalinya. Tak ada apapun yang bisa dilakukan untuk melawan. Maka Rina mengayunkan tas anaknya yang kala itu masih ia pegang, membuat sang penembak sedikit kehilangan keseimbangan. Peristiwa itu terjadi tepat ketika Rina sudah ada di depan gerbang rumahnya. Ia masih bisa masuk namun langsung ambruk karena luka di perutnya. Sementara pelaku penembakan mungkin berpikir sudah tak ada lagi kesempatan, maka mereka langsung pergi kabur. Rina kemudian ditemukan oleh pekerja di rumahnya berinisial ZA yang langsung berteriak memanggil Muslimin, suami dari Rina. Muslimin segera turun dari lantai 2 rumahnya dan selanjutnya membawa Rina yang terkapar ke rumah sakit Hermina Banyumanik. Kasus ini pun langsung diselidiki oleh polisi dan TNI. Tak butuh waktu lama polisi langsung membentuk tim untuk melakukan investigasi. Namun bahkan sebelum tim itu dibentuk, polisi sudah menduga jika mereka adalah komplotan bayaran. Hal itu berdasarkan rekaman CCTV. Dalam rekaman tersebut terlihat mereka selalu berkomunikasi menggunakan handphone, seolah menunggu perintah dari seseorang. Namun besar kemungkinan mereka adalah kelompok amatiran. Hal itu dapat dilihat dari gestur serta gerak-gerik mereka, cara melakukan eksekusi, bahkan dari cara jalan sekalipun.
Terlihat mereka bukanlah orang yang terlatih. Maka benar saja, meski mereka menggunakan masker dan melepas plat nomor kendaraan, polisi berhasil melacak identitasnya dan mulailah dilakukan operasi penangkapan. Yang pertama ditangkap adalah Sugiono bin Maroni alias Babi, pria berumur 41 tahun dan merupakan warga Demak. Babi sempat akan kabur saat ditangkap, namun dengan sigap polisi langsung melepaskan timah panas ke kakinya. Dan keesokan harinya, polisi mulai menangkap pelaku lainnya. Di antaranya Agus Santoso alias Gondrong berumur 43 tahun, Supriyono alias Sirun 41 tahun, Ponco Aji Nugroho 25 tahun, dan masih di hari itu pula pukul 8 malam, satu pelaku lain juga berhasil diamankan, bernama Dwi Sulistyo alias Pelenton berumur 37 tahun. Total pelaku yang diamankan oleh polisi adalah 5 orang. 4 di antara mereka dilumpuhkan dengan cara ditembak di kaki. Dan akhirnya dari situ polisi mengetahui fakta yang sangat mencengangkan, di mana otak dari semua itu adalah suami Rina sendiri, yaitu Muslimin, yang notabene merupakan seorang prajurit. Dan rupanya, tepat setelah Muslimin mengantarkan istrinya ke rumah sakit, semenjak itulah Muslimin tak pernah terlihat lagi. Sebenarnya dari awal polisi memang sudah curiga kepada Muslimin, dan kini setelah informasi tersebut valid langsung dari eksekutor, maka polisi langsung menetapkan Muslimin sebagai buron. Begitupun dengan Kodam 4 Diponegoro, mereka juga merilis foto Muslimin sebagai DPO dan menyebarkannya melalui berbagai media. Sementara pengajaran kepada Muslimin terus berjalan, polisi melakukan interogasi kepada pentolan kelompok eksekutor bernama Sugiono. Sugiono merupakan teman mabuk dan nongkrong dari Muslimin. Pertemanannya bersama Sugiono inilah yang memunculkan isu mereka memiliki usaha lain, yaitu usaha judi togel. Bahkan karena kedekatan keduanya, Sugiono juga sangat mengenal baik Rina, istri dari Muslimin. Sekitar 2 hingga 3 pekan sebelumnya, Muslimin datang ke Sugiono. Ia meminta bantuan untuk menghabisi istrinya. Alasannya tak betah karena terus dikekang. Nyatanya, Muslimin sebenarnya sudah memiliki simpanan lain, seorang perempuan berinisial R yang sudah ia pacari sejak 7 bulan yang lalu. Mendapat tawaran dari Muslimin, Sugiono lantas menghubungi Agus di Magetan. Kepada Sugiono dan Agus, Muslimin bersedia akan memberikan 120 juta rupiah plus akan memberikan sebuah mobil. Gilanya, uang itu berasal dari mertuanya alias ibu dari Rini. Kepada sang mertua, Muslimin mengaku uang itu akan digunakan untuk pengobatan istrinya. Rupanya inilah cara terakhir Muslimin untuk menghabisi istrinya. Sebelumnya Agus sudah memberikan saran agar istrinya diracun saja menggunakan air kecubung. Namun akhirnya Muslimin tak sanggup karena tak tega. Sempat pula dikatakan Muslimin berusaha menyantet istrinya, namun nampaknya hal itu juga gagal. Dan inilah cara terakhirnya, yaitu menyuruh komplotan Sugiono dan Agus untuk menembak istrinya tepat di kepala. Hari di mana eksekusi dilakukan, Muslimin rupanya memantau dari atas lantai 2 rumahnya. Mereka sempat bertemu sekali untuk mematangkan rencana. Sugiono sendiri mengambil peran sebagai penembak. Ia menunjuk Ponco sebagai joki Kawasaki Ninja, sementara Agus dan Supriyono akan bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar. Ketika siang itu sang istri keluar menjemput anaknya, Muslimin langsung mengabarkan Sugiono agar nantinya ketika sang istri pulang mereka sudah siap di posisi. Namun siapa sangka tepat ketika penembakan akan dilakukan, Sugiono tak tega mengarahkan pistol itu ke kepala. Apalagi Rina tengah membonceng anaknya, maka akhirnya ia menembak di bagian perut. Aksi itu dilakukan dalam keadaan mereka masih terus berkomunikasi. Muslimin pun minta Sugiono putar balik dan menembak tepat di kepala. Itulah yang menjelaskan mengapa sang penembak sempat kembali dan kemudian menembak 1 kali, namun tak mengenai target. Usai aksi itu dan Muslimin mengantarkan istrinya, ia kabur ke Wonosobo untuk menemui kekasih gelapnya. Muslimin menceritakan semua yang telah ia lakukan. Dan mendengar hal itu, sang kekasih justru ketakutan dan tak ingin terlibat masalah lebih dalam. Ia pun tak bersedia untuk ikut bersama Muslimin. Setelahnya tak diketahui lagi kemana perginya Muslimin. 10 hari menjadi buron. Di tanggal 28 Juli 2022, Muslimin akhirnya ke Kendal menemui orang tuanya. Kala itu ia menggunakan motor Mio. Muslimin datang pagi-pagi di sekitar pukul 5.30. Ia meminta ampunan dan maaf kepada orang tuanya. Dan sebagai orang tua yang baik, sang ayah minta agar Muslimin bertanggung jawab, menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang. Muslimin juga sempat menelpon ART-nya bernama Kabul. Dalam telepon itu Muslimin mengatakan, "Sudah telat kalau aku balik. Ya aku juga tahu podo geger.
Sudah Bul, aku juga sedih. Kamu jadi om yang baik ya buat mereka, ucap Muslimin yang menitipkan anaknya. Pagi itu usai ia minta maaf kepada orang tuanya, Muslimin diketahui sempat muntah beberapa kali dan akhirnya ia diminta untuk beristirahat di kamar. Namun siapa sangka di pukul 7 pagi itu, keluarga menemukan Muslimin sudah tak bernyawa. Besar kemungkinan ia meminum racun. Dan pagi itu juga, adik Muslimin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 0715 Kendal. Itulah akhir dari kisah Muslimin yang nekat ingin menghabisi istrinya sendiri, yang kemungkinan besar karena ia memiliki kekasih simpanan. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.